Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwah sekalian, para siswa kelas 12 A5B, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat, masih diberi nikmat yang sangat banyak ya, alhamdulillah, sehingga kita bisa menuntut ilmu syar'i. Yang mana orang kalau diberi nikmat bisa menuntut ilmu syar'i, berarti Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Ya, Allah menghendaki kebaikan untuknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Karena siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka dia akan dijadikannya paham dalam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab fikih Muyassar dan pembahasan kita akan membahas tentang kitabul jinayat. Pembahasan tentang jinayat atau dalam bahasa Indonesia sering disebut pidana. Pidana menurut hukum Islam. Pidana Islam. Dalam bahasa Arabnya jinayat ya. Silakan untuk buka kitabnya Fikih Muyassar, Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, halaman 341. Antum buka kitabnya dan disimak penjelasan yang kami sampaikan ya. Antum buka kitabnya, kita sama-sama membuka ya. Kita bahas bareng-bareng, antum menyimak ya, supaya lebih jelas. Saya shooting kitabnya supaya antum bisa membaca apa yang saya sampaikan ya. Silakan buka kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pelajaran hari ini ya. Yaitu kita akan membahas tentang Kitabul Jinayat. Kitabul Jinayat. Halaman 341. Tentang pidana, jinayah. Jinayat ya, artinya pidana. Itu jamak dari jinayatun. Wa yashtamilu ala thalathati abwab. Ini terdiri dari 3 bab ya. Yang terdiri dari 3 bab. Al-babul awal, bab pertama, fil jinayat, tentang jinayat ya, atau pidana ya. Jinayat itu jamak dari kalimat jinayatun. Ada beberapa masalah di sini. Al-masalatul ula, masalah pertama, ta'riful jinayah wa aqsamuha, definisi jinayah dan macam-macamnya. Ya. Definisinya adalah al-jinayah itu jama'uha jinayat. Kata jinayat jamaknya adalah jinayat, bentuk jamaknya adalah jinayat. Wa ya lughatan ta'addi 'alal badanin aw malin aw irdin. Secara bahasa adalah tindakan pidana terhadap tubuh atau harta atau kehormatan. Tindakan pidana itu kezaliman ya, tindakan menyerang kepada tubuh atau harta atau kehormatan. Pokok jangan fuqaha kitab al-jinayat khasun bita'ati 'alal badan. Para fuqaha menjadikan tema atau pembahasan jinayat ini khusus untuk sesuatu yang berkaitan dengan tubuh, yaitu tindak kriminal terhadap tubuh. Ya, seperti pembunuhan ya. Jadi kalau jinayat menurut fuqaha itu khusus untuk tindakan kriminal kepada tubuh, tindakan pidana kepada tubuh. Wa kitabul hudud, sedangkan pembahasan masalah hudud atau hukuman had itu khusus untuk tindakan pidana kepada harta dan kehormatan. Ya, khusus untuk tindakan pidana terhadap harta dan kehormatan. Fal jinayatu syar'an, kalimat jinayah secara syariat adalah at-ta'addi 'alal badan bima yujibu qisasan aw malan aw kafarah. Yaitu tindakan pidana, tindakan kejahatan, tindakan menyerang kepada tubuh yang menyebabkan kisos, hukuman yang serupa ya, yang setimpal, amalan atau harta ya, denda atau kafarah atau kafarah ya. Itu tadi definisi secara bahasa dan syariat. Adapun macam-macamnya, aqsamul jinayat, macam-macam jinayat itu terbagi menjadi
menjadi dua bagian. Dan qasimul jinayat ila qismaini. Jinayat terbagi menjadi dua bagian. Satu, jinayatun ala nafsi. Tindak pidana terhadap jiwa. Tindak pidana terhadap jiwa. Yang kedua, jinayatun ala maduna nafsi. Yang kedua, tindak pidana terhadap selain jiwa. Ya, masalah kedua sudah ini macam-macamnya ya. Jadi ada dua tindak pidana terhadap jiwa, jinayah terhadap jiwa, kemudian jinayah terhadap selain jiwa. Masalah kedua, al-jinayatu ala nafsi. Artinya adalah tindak jinayah terhadap jiwa. Wa yaqulu fi'lan yuaddi ila zuqi nafs. Ila zuqin nafas. Setiap perbuatan yang menyebabkan hilangnya nafas. Setiap perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ya, wahil qatlu yaitu pembunuhan. Jadi jinayah ala nafsi adalah pembunuhan ya. Wajmal muslimuna ala tahrimil qatl bighairi haqq. Kaum muslim umat Islam sepakat ijma' bahwa membunuh tanpa alasan yang benar itu diharamkan. Jadi membunuh tanpa alasan yang benar itu diharamkan. Karena Allah berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq." Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah itu ya. Kemudian dari hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim sampai dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah kecuali dengan tiga hal. Jadi tidak halal darah orang muslim kecuali karena kecuali karena salah satu dari tiga hal ya. Satu, as-sayyib zani, ya janda atau duda yang berzina. Jadi orang yang sudah menikah tapi berzina. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, jiwa dengan jiwa. Orang yang membunuh maka dia dibunuh lagi. Kemudian yang ketiga, at-tarikul dini al-mufariqul jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah. Jadi tiga ini yang darahnya boleh dihilangkan, nyawanya boleh dihilangkan ya. Fatarimu al-qatl bighairi haqqin sabitun bil kitab wa sunnah ijma'. Jadi pengharaman pembunuhan tanpa alasan yang benar itu dalilnya itu berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Ya. Kemudian hukum qatilin nafsi bighairi haqq. Hukum orang yang membunuh tanpa alasan yang benar. Jadi orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar hukumnya idza qatala syakhsun muta'ammidan bighairi haqq fa huwa annahu fasik. Barang siapa membunuh orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang benar, maka dia itu orang fasik. Dirtikabi kabiratun min kabir dzunub, karena dia melakukan dosa salah satu dari dosa besar. Karena dia melakukan salah satu dari dosa besar. Waqad ta'azzama Allahu sya'nal qatl. Dan Allah telah memberatkan tentang urusan pembunuhan ini. Allah menganggap besar urusan pembunuhan ini. Ya. Bagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat kedua, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh fakannama qatala an-nasa jami'an." Barang siapa membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, tanpa jiwa. Jadi pembunuh bukan karena kisos, aw fasadin fil ardh, atau membuat kerusakan di muka bumi, maka dia seperti membunuh seluruh manusia, ya. Itulah hukum orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Itu dalil dari Al-Qur'an ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya itu jahanam. Dia kekal di dalamnya. An-Nisa 93. Itu salah satu dalilnya ya. Wa amru ila Allah bisya'adzabu wa insya ghafara lahu. Akan tetapi urusannya terserah Allah. Jika Allah menghendaki dia akan menyiksanya, dan jika dia menghendaki Allah akan mengampuninya. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya, ya. Fa huwa dakhilun tahta al-masyiah. Orang ini berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lianna dzanbahu duna asy-syirk. Karena dosanya selain syirik. Hadza lam yatub. Ini bila orang tersebut tidak bertobat. Amma in taba fataubatu maqbulah.
Adapun jika dia bertobat, maka tobatnya diterima. Ya, karena Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Az-Zumar ayat 53. Ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu berkenaan dengan orang yang membunuh orang lain tanpa alasan benar. Ya, walakin la yasqutu haqqul maqtul fil akhirah bi mujarradi taubatil qatil. Akan tetapi hak orang yang dibunuh tidak gugur di akhirat hanya dengan sekedar tobatnya orang yang membunuh. Jadi misalkan ada orang yang membunuh orang lain, kemudian dia bertobat, ya, maka dia di akhirat tetap akan dituntut pada hari kiamat. Artinya hak orang yang terbunuh tidak gugur, ya, bila dia belum dihukum kisos. Jadi ada orang membunuh orang lain, ya, tanpa alasan yang benar, kemudian dia bertobat, maka dia di akhirat tetap akan diadili, ya, karena haknya orang yang dibunuh tidak gugur, ya. Ya. Kemudian masalah ketiga, al-masalah tsalitsah. Masalah ketiga, anwa'ul qatli, macam-macam pembunuhan. Jenis-jenis pembunuhan terbagi menjadi tiga. Yanqasimul qatlu ila thalathati aqsam. Pembunuhan itu terbagi menjadi tiga macam, ya. Satu, al-qatlul 'amdu. Al-qatlul 'amdu, pembunuhan secara sengaja. Pembunuhan secara sengaja. Kemudian yang kedua, syibhul 'amdi, mirip sengaja atau semi sengaja. Semi sengaja. Kemudian yang ketiga, pembunuhan al-khata', al-qatlul khata', pembunuhan karena kesalahan. Ya. Jadi ada tiga macam pembunuhan. Wal khata'u wal 'amdu warada dzikruhu fi qouli ta'ala. Adapun pembunuhan karena kesalahan dan pembunuhan karena sengaja itu disebutkan dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 92, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan khata'an illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah wa diyatun muslimatun illa ay yasuddaqu. Nah, ini tentang pembunuhan secara karena kesalahan, ya. Kemudian pembunuhan secara sengaja. Wa may yaqtul mu'min muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja. Jadi ini dalil bahwa pembunuhan itu ada tiga macam. Pembunuhan karena sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan, ya. Dalil pembunuhan secara sengaja itu An-Nisa ayat 93, ya. An-Nisa ayat 93. Wa masyibul 'amdi, adapun pembunuhan mirip sengaja atau semi sengaja itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Aqlu syibhil 'amdi mughallaz." Diyat bagi pembunuhan semi sengaja adalah diyat yang berat. Misalnya aqlul 'amdi, seperti diyat pembunuhan secara sengaja. Ya. Kemudian kita akan menjelaskan masing-masing dari pembunuhan tersebut. Yang pertama, al-qismul awal qatlul 'amdi, yaitu pembunuhan secara sengaja. Hakikatuhu adalah ayak sudah al-qatil adamin masuman. Orang yang membunuh itu sengaja mendatangi orang lain yang terjaga darahnya. Darahnya itu terjaga. Fayaqtuluhu bima yaghlibu an-nazan matu. Lalu dia membunuhnya, ya, dengan perbuatan yang menurut dugaan besar menyebabkan korban itu mati, ya. Jadi ada orang mendatangi orang lain itu darahnya terjaga, lalu dia membunuhnya dengan alat, dengan sesuatu yang secara umum atau sebagian besar menyebabkan orang yang diserang atau yang dibunuh itu mati, ya. Itu seperti itu. Jadi dalam hal ini harus ada tiga syarat. Untuk pembunuhan secara sengaja harus ada tiga syarat sehingga bisa dikatakan pembunuhan itu disebut sengaja. Jadi untuk mengatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan secara sengaja harus memenuhi tiga syarat, ya. Satu, fa'al hadza la budda min tawaffur thalathati syurut hatta yakuna al-qatlu 'amdan. Satu, wujudul qasdi min al-qatil, adanya kesengajaan dari orang yang membunuh. Wa huwa iradatul qatli, yaitu keinginan untuk membunuh, sudah ada niat untuk membunuh. Itu
syarat pertama. Jadi sudah ada keinginan atau niat untuk membunuh. Kedua, syarat kedua, ayya'lam anna syakhs alladhi qasada qatlahu adamiyun maksum dam. Pembunuh ini mengetahui bahwa korbannya itu ya, itu orang yang terpelihara darahnya, orang yang darahnya terjaga, tidak boleh ditumpahkan. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, antakunal ala allati qatalu biha mimma tasluhu antakunal qatl ada. Alat yang digunakan untuk membunuh itu alat yang mematikan, alat yang bisa untuk membunuh. Sawa'an kanat akan muhaddadah atau ghairu muhaddadah, baik itu benda tajam atau selain benda tajam, ya. Adapun bila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak disebut pembunuhan secara sengaja, ya. Fa in ikhtala syartun min hadhihi syurut lam yakunil qatlu amdan. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat ini, maka tidak disebut pembunuhan secara sengaja, ya. Itu seperti itu, ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi, ya. Kita break dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut pembahasan tentang Kitabul Jinayat. Dan sekarang kita akan membahas tentang suwarul qatlil amdi. Bentuk-bentuk pembunuhan secara sengaja. Bentuk-bentuk pembunuhan secara sengaja, ya. Apa itu pembunuhan secara sengaja? Bagaimana bentuknya? Ya, ini, ya. Satu, ayat ribahu muhaddad, yaitu memukul korban dengan benda tajam. Memukul korban dengan benda tajam. Wa yaqta'u wa yadkhulu fil badan, yaitu alat atau sesuatu yang bisa memotong dan masuk ke dalam tubuh, seperti kasayfi pedang, wasikin, ya, dan pisau, warumhi tombak, wa ma fi mana atau yang sejenisnya, ya. Jadi memukul dengan benda tajam itu termasuk bentuk pembunuhan secara sengaja. Kedua, ayaqtulu musaqqal kabir, membunuhnya dengan benda berat yang besar. Membunuhnya dengan benda berat yang besar, kal hajaril kabir, seperti batu besar, wal mitraqah, dan seperti palu, ya, palu besar, ya. Ini juga termasuk pembunuhan secara sengaja, ya. Dalilnya bahwa hadis riwayat Anas bin Malik bahwasanya ada seorang budak perempuan itu kepalanya dihancurkan dengan dua batu, ya, dengan dua batu. Jadi kepalanya dihancurkan dengan dua batu, ya. Sehingga kepalanya itu ada di tengah-tengah dua batu tersebut. Lalu ditanya, perempuan itu mungkin masih hidup, ya, masih hidup, ditanya, kemudian ditanyakan siapa pelakunya, maka dijawab fulan bin fulan, sampai mereka menyebut orang Yahudi. Faumat birosiha, lalu perempuan tersebut menganggukkan dengan kepalanya, ya. Jadi perempuan itu masih sedang sekarat, ya, belum sampai meninggal. Akhirnya orang Yahudi itu ditangkap, kemudian mengakui, lalu orang Yahudi tersebut dikisos, yaitu kepalanya juga dihancurkan dengan batu. Ya, itu, ya. Kemudian yang ketiga, bentuk pembunuhan secara sengaja, ayamna khuruja nafasi, ya, mencegah keluarnya napas daripada korban. Jadi mencegah keluarnya napas pada korban, seperti apa? Kayak nikohu, seperti mencekik bihablin dengan tali dan sejenisnya. Aw yasuddu famahu, atau menutup mulutnya, wanfahu, dan hidungnya, nggak hatta yamut, sampai korban mati, ya, sampai korban tewas. Termasuk juga membekap, jadi supaya tidak bernapas, dicekik baik dengan tangan atau dengan tali atau dengan ditutup mulut atau hidung sehingga tidak bisa bernapas. Itu termasuk pembunuhan secara sengaja. Nomor 4, ayaskiu summan la ya'lamu bi, memberi korban dengan racun di mana korban tidak mengetahui bahwa itu racun, atau memberinya makan dengan sesuatu yang mematikan, nah, seperti mungkin baygon, ya, atau apa sajalah racun, ya, sehingga korban tewas. Itu termasuk pembunuhan secara sengaja. Yang kelima, ya, ayyul qiyaw fi malakatin yakthur fi siwa, menjatuhkannya di tempat bahaya yang di dalamnya terdapat binatang buas.
membuangnya atau menjatuhkannya ke tempat berbahaya yang di dalamnya terdapat binatang buas atau tidak ada air di dalamnya. Ini juga termasuk pembunuhan secara sengaja. Yang keenam, ayyulqiyahu fi ma'in yughriqu. Membuangnya ke air yang bisa menenggelamkannya atau api yang bisa membakarnya. Au narin tahriqu. Walam yukinu takhallus minha, dan sehingga korban tidak bisa melarikan diri atau tidak bisa menyelamatkan diri ya dari air atau api tersebut ya. Itu seperti itu ya. Kemudian nomor 7, ayah pisau menawannya ya, atau memenjarakannya juga bisa, memenjarakannya. Ayah menawan ta'am syarab, dengan tidak memberinya makan dan minum sampai beberapa waktu sehingga korban tersebut yang dipenjara ya itu tewas karena kehausan atau kelaparan. Nah, ini juga termasuk bentuk pembunuhan secara sengaja. Nomor 8, ayyulqiyahu ila hayawanin muftaris. Membuangnya, melemparkannya ke binatang buas. Melemparkannya ke binatang buas seperti apa? Singa. Hayatin qatil, atau ular yang berbisa ya. Ular yang bisa membunuh sehingga korban tewas. Itu bentuk yang ke-8 ya. Kemudian bentuk pembunuhan sengaja yang ke-9, ayat tersebut qatli bima yaqtulu ghaliban. Melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan korban itu tewas secara umum. Ya. Kayak syahada alaihi ma yujibu qatlahu. Seperti bersaksi bahwa korban itu seperti memberikan kesaksian pada korban yang menyebabkan korban tersebut dibunuh. Seperti apa? Min zina, kesaksian bahwa korban itu melakukan zina ya, sehingga korban itu bisa dihukum mati ya, dihukum bunuh ya, dihukum pancung. Aurida, atau memberi kesaksian bahwa si korban itu dia murtad sehingga darahnya halal, sehingga korban itu dibunuh karena kesaksian tersebut ya, dan sebagainya ya. Kemudian saksi tersebut yang memberi kesaksian tersebut menarik kesaksiannya dan mengatakan ta'ammadna qatlahu, kami sengaja membunuhnya dengan memberi kesaksian tersebut. Fayuqtalu nabi, maka orang tersebut yang memberi kesaksian tersebut, kesaksian palsu, itu dibunuh, dihukum mati ya, karena dia juga menyebabkan orang lain mati ya. Itu seperti itu ya. Nah. Ya. Ya. Kemudian hukum pembunuhan secara sengaja. Hukum qatil amdi, hukum pembunuhan secara sengaja. Ada hukum ya, ada 2 hukum. Hukum ukhrawi yaitu haramnya membunuh. Wa li fa'ilihi al-ithmul 'azim, dan bagi pelakunya adalah dosa yang sangat besar dan siksa yang sangat besar, wal 'adzabil alim. Illam yatub, jika dia tidak bertobat, au yafullahu anhu, atau Allah tidak mengampuninya. Padahal Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha. Pada siapa membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Ini hukum ukhrawi ya. Ini hukum ukhrawi berkaitan dengan pelaku pembunuhan secara sengaja. Kemudian yang kedua, hukum duniawi ya, itu menyebabkan pelakunya tidak kisos ya. Faidartu ala qatil amdi al-qisas illam yafu awliyaul maqtul. Jika wali korban yang tewas itu tidak memberi maaf. Jadi misalkan ada orang saudaranya dibunuh, kemudian saudara dari korban itu minta pelakunya dihukum kisos ya, maka si pelakunya itu harus dihukum kisos, dihukum bunuh juga, dihukum mati ya. Itu seperti itu. Nah, itu dalilnya ya, surat Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian kisos dalam pembunuhan. Ya. Berkaitan dengan orang-orang yang dibunuh ya. Itu Al-Baqarah 178 ya. Itu hukum duniawi ya. Kita ringkas, kita lanjut.
Syurutul qisasi fi nafsi. Syarat-syarat hukuman qisas pada jiwa atau kasus pembunuhan ya. Jadi wali ya atau pihak keluarga dari korban itu bisa menuntut hukuman qisas pada pelaku dengan 4 syarat. Yastahiqu waliyul qatil al-qisas bi syurutin arba'ah. Jadi ada 4 syarat ya. Yang apabila Pak yang menyebabkan si pelaku pembunuhan itu bisa dihukum mati, yaitu diqisas. Ini wali dari korban, keluarganya itu bisa menuntut hukuman qisas dengan 4 syarat. 1, ayakunil qatil mukallafan. Syarat pertama, pembunuhnya itu mukallaf, yaitu al-baligh al-aqil. Pembunuhnya itu orang mukallaf, itu orang baligh dan berakal. Fala qisas 'ala shaghir wal majnun. Maka tidak ada hukuman qisas untuk anak kecil, orang gila ya. Wal matu orang waras, dan orang yang tidur. Ya, itu syarat pertama ya. Syarat kedua, ayakunal maqtul maksum dam. Orang yang dibunuh itu darahnya terjaga. Orang yang dibunuh darahnya terjaga. Nah, jadi kalau orang yang dibunuh darahnya terjaga, maka kalau dia dibunuh, maka pelakunya harus dihukum qisas. Ya, itu seperti itu ya. Sehingga fala qatala muslimun kafiran harbiyan. Kalau ada orang Islam membunuh kafir harbi, au murtadan atau orang murtad qabla taubatihi, ya, sebelum bertobat, au zanian muhsanan atau orang yang berzina muhsan, fala qisas alaihi, maka pelakunya ini tidak dibunuh. Jadi kalau ada orang Islam membunuh orang kafir harbi, maka si orang Islam ini tidak dibunuh, tidak diqisas. Karena orang kafir harbi itu darahnya sia-sia, darahnya tidak terjaga, darahnya tidak terpelihara. Begitu pula orang murtad, begitu pula orang yang berzina muhsan, darahnya tidak terjaga ya. Itu seperti itu ya. Jadi syarat kedua, pelaku ya, untuk bisa dilakukan hukuman qisas itu korban itu harus darahnya terjaga. Jika korban darahnya tidak terjaga, maka tidak ada hukuman qisas. Yang ketiga, at-takafu bainal qatil wal maqtul. Adanya kesamaan ya, atau kesamaan atau selevel antara pembunuh dengan yang dibunuh. Jadi adanya kesamaan atau selevel antara pembunuh dengan yang dibunuh. Sehingga pembunuh dengan yang dibunuh sama-sama merdeka, sama-sama seagama ya, atau sama-sama budak. Jadi harus level ya, sekufu. Fala yuqtalu muslimun bil kafir. Maka orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Walau kanil muslimu abdun wal kafir hurun. Meskipun orang Islam itu budak dan orang kafirnya merdeka, maka si orang Islam itu tidak dihukum mati, tidak diqisas ya. Rasulullah bersabda, la yuqtalu muslimun bil kafir. Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Wala yuqtalu hurun bi abdin. Tidak dibunuh orang merdeka karena membunuh orang budak. Jadi kalau orang merdeka membunuh budak, maka tidak dibunuh sih orang merdeka itu ya. Karena dari firman Allah, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdu. Al-Baqarah 178. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan orang budak, sama-sama budak. Itulah ya. Jadi harus syarat yang ketiga harus ada kesamaan antara pembunuh dengan yang dibunuh. Jadi selevel ya, satu level. Ya. Kalau pembunuhnya merdeka, orang merdeka, korbannya orang merdeka, maka si pembunuh harus dihukum qisas. Ya. Itu harus level ya. Kemudian yang keempat, ada wiladah. Tidak adanya hubungan anak pinak. Fala yakunul maqtul waladunil qatil. Korban bukan anak dari orang yang membunuh. Walali waladi, dan bukan anak dari anaknya tersebut. Jadi misalkan ada ayah membunuh anaknya, maka si ayah itu tidak dihukum qisas menurut hukum Islam ya. Karena si pelakunya itu ayahnya sendiri ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada orang tua membunuh anaknya, maka dalam hukum Islam tidak dibunuh si orang tua tersebut. Dalilnya sabda Nabi, la yuqtalu walidun waladi. Ayah tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Nah, tapi sebaliknya ya, wa yuqtalul waladu bi kulli minal abawain. Akhirnya tapi anak itu dihukum mati, dihukum dibunuh ya, apabila dia membunuh orang tuanya atau salah satunya ya. Nah, seperti itu ya. Ya,
hikmah disyaratnya kisos. Hikmah disyaratnya kisos. Al-hikmah itu kisos itu adalah satu rahmatan binnas. Syara'allahu subhanahu wal kisos rahmatan binnas. Hikmah pertama sebagai kasih sayang kepada manusia. Wa hifdzan li dimaihim, dan menjaga darah mereka. Wa zajran anil udwan, ini sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi itu kezaliman. Sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi tindakan kezaliman. Ya. Itu dan seterusnya ya. Jadi itu salah satu hikmah dari kisos ya. Ya, kemudian syarat dilaksanakannya kisos. Syarat dilaksanakannya kisos ya. Itu apa? Syarat dilaksanakannya kisos. Ya. Ada 3 syarat. Ya, apabila ada 3 syarat tersebut, maka hukuman kisos itu bisa dilaksanakan, bisa dieksekusi ya. Eksekusi hukuman kisos. Satu syarat pertama ya, idza tawafarat syurutul istiqaqul qisas wa yujubi fa la yastawfa minal jani wala apa tuqilu alaihi wa tuqalu bihi illa bi syurutin thalatha. Dan jadi syarat dilaksanakannya kisos itu ada 3. Kalau 3 syarat yang terpenuhi maka hukuman kisos dilaksanakan. Satu, syarat pertama ayyakuna mustahiqul kisos mukallafan balighan aqilan. Yang berhak ya di kisos itu orang mukallaf, yaitu orang balik dan berakal. Ya, jika orang yang dikisos itu, jika orang yang berhak, jika orang yang harus dikisos itu atau pelakunya itu masih kecil atau gila, maka tidak dilaksanakan hukuman kisos. Ya. Jika pelaku pembunuhan itu misalkan masih kecil, maka dia dipenjara sampai dewasa. Jika pelaku pembunuhan itu gila, maka dia ditahan sampai dia waras. Itu ya. Itu seperti itu ya. Jadi seperti itu, syarat pertama adalah yang berhak ya kisos ya. Ya itu ya. Kemudian yang kedua, syarat kedua, ittifaqu awliya dam wal mustahiqin lil qisas jami'an. Adanya kesepakatan dari wali korban, keluarga korban ya, yang berhak menuntut kisos seluruhnya. Jadi seluruh keluarga korban itu sepakat bahwa si pelaku harus dihukum kisos. Ya, tidak sebagian lainnya sepakat, sebagiannya tidak sepakat. Maka kalau seperti ini, maka tidak dilaksanakan hukum kisos. Jika sebagiannya pergi, sebagiannya di tempat tidak pergi, maka menunggu yang sedang pergi, sedang dalam perjalanan, maka menunggu sampai dia pulang. Jika salah satunya masih kecil, maka menunggu sampai dia balik. Jika salah satunya itu gila, maka menunggu sampai dia waras. Baru si pelaku dihukum kisos. Wa in asaba mustaqil kisos saqatul kisos. Jika sebagian orang yang berhak menuntut kisos itu memaafkan, maka gugurlah hukum kisos ya. Jadi ini ada relasi sedikit ya. Jadi tadi syarat pertama untuk dilaksanakannya hukum kisos itu adalah satu, ayyakuna musaikul kisos mukallafan. Orang yang berhak melakukan kisos itu mukallaf. Jadi maksudnya ya mukallaf maksudnya balik dan berakal. Maksudnya keluarga korban itu, keluarganya itu, wali korban itu yang berhak menuntut kisos itu sudah mukallaf, ya, sudah balik dan berakal. Jika masih kecil, maka menunggu sampai keluarga si wali korban ini balik, atau misalkan gila menunggu sampai dia waras dan seterusnya ya. Itu tadi syarat pertama. Syarat kedua tadi, kalau syarat kedua wali korban itu sepakat untuk melaksanakan hukuman kisos. Jika sebagiannya tidak setuju, maka tidak dilaksanakan hukuman kisos. Ya, jadi tidak sembarangan untuk melakukan eksekusi ya. Ada syarat-syaratnya. Itu syarat kedua ya. Syarat ketiga, ayyumana damu ta'atil kisos ila ghairil jani.
adanya jaminan aman ya, bahwa eksekusi ini tidak merembet atau tidak menjalar atau tidak berpengaruh kepada selain pelaku. Dia telah perempuan tersebut misalkan yang membunuh itu sudah melahirkan anaknya, maka dilihat dulu jika ada yang menggantikan perempuan tersebut pelaku pembunuhan untuk menyusui anak dari perempuan tersebut, baru si perempuan tersebut pelaku pembunuhan dihukum kisos, ya, dihukum kisos. Tapi jika tidak ada yang menggantikan perempuan tersebut, jadi tidak ada yang menyusui bayinya selain perempuan tersebut, maka baru jika tidak ada, maka perempuan tersebut yang membunuh dibiarkan dulu sampai dia menyapihnya selama 2 tahun. Ya, jika perempuan tersebut pelaku pembunuhan tidak menemukan penggantinya yang bisa menyusui anaknya, maka dia dibiarkan menyusui anaknya selama 2 tahun sampai anak itu disapih. Ya, itu tadi 3 syarat untuk pelaksanaan hukum kisos. Ya, ya, itu ya berkaitan dengan masalah kisos jinayat ya, masih berkaitan dengan jinayat. Ya, inilah pembahasan pada kali ini ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.